Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harapkan baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin bacaan kamu dan cintanya kamu lagi untuk zodiak Leo. Jadi Leo ini untuk kamu dan cinta kamu, nggak mesti harus di September 2021 ya. Jadi pembacaan ini bisa kapan aja selama ada di YouTube dan masih berlaku untuk kamu ya. Jadi masih bisa berlaku untuk kamu. Hey, dan bisa resonate dan bisa juga enggak. Jadi kalau memang gak resonate, mau banget untuk jangan dipaksakan ya. Dan energinya bisa terbalik ya. Bisa energi ini untuk Leo ya. Leo dan cintamu, cinta kamunya yang Leo atau dianya yang Leo. Oke. Dan di sini aku bakal bagi dua sesi pembacaannya. Yang pertama untuk kamu dan cinta kamu yang berpasangan. Yang kedua, sesi selanjutnya adalah untuk kamu yang single. Oke. Jadi kan biasanya aku gabungkan, namun kali ini aku bikinnya berbeda. Oke. Jadi sekarang kita lihat untuk yang berpasangan. Oke, dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Oke. Untuk Leo dan cintamu di pembacaan kali ini ya. Kita lihat oracle-nya. Oke. Ada gratitude. Find just one thing that you feel grateful for right now and let that gratitude pour through your body. It's a healing balm like the warmth of the sun. Untuk Leo yang berpasangan. Dan the mistakes. Allow me to know it's okay to make mistake. Let me always take care of the inner child so he or she feel love no matter what. Oke. Dan di the bottom of the deck-nya ada self-sufficiency. The ultimate self-sufficiency is relying on God. It doesn't mean hiding in cave and saying, I don't need people. Instead, it's saying, God is my source and I'm willing to receive all the help, love, and support that wants to come. Okay. Untuk Leo yang berpasangan. Oke, di sini aku ngelihat kamu dengan pasangan mungkin punya kemungkinan besar punya yang namanya pengalaman tidak mengenakan. Sepertinya ada kesalahan besar yang fatal yang pasangan kamu lakukan ataupun kamu lakukan di sini yang masih membekas di dalam diri kamu, yang membuat kamu jadi banyak lihat negatifnya pasangan kamu daripada baiknya, gitu ya. Aku nggak menyalahkan, aku hanya menjelaskan energinya, ya. Jadi kamu lebih banyak untuk akhirnya tertutupi atau buta dengan apa yang udah pasangan kamu buat, gitu ya. Karena memang kita manusia biasa memang bukan kebanyakan, punya tendensi memang banyak melihat hal yang negatif daripada yang positif, ya. Kita lebih attract dengan sesuatu hal yang tidak kita sukai, tidak membuat kita nyaman, ya. Jadi ini yang aku lihat. Kalian bisa udah berpasangan lama, ya. Kau masih bisa ada tendensi ingin menerima pasangan kamu, masih, ya. Namun kamu tidak menerima dengan apapun yang pernah dia lakukan sebelumnya, ya. Sepertinya ini bisa energi kalian mungkin udah nggak sama-sama, namun masih berpasangan, gitu ya. Masih ada koneksi dalam artian entah kontak untuk mungkin ada urusan, entah bisnis, keluarga atau gimana pun, ya. Jadi masih mengharuskan kalian untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan aku ngeliat di sini bisa kesalahan fatal yang pernah pasangan kamu buat yang membuat kamu tidak nyaman, ya, untuk menjalani hubungan kalian saat ini. Masih teringat jelas dengan apa yang pernah dia lakukan sebelumnya, walaupun sebenarnya udah mencoba menerima, namun kayak tetap aja kok masih teringat. Entah dia pernah mendua, ya, entah dia pernah
tangkap basah di sini ya, selingkuh atau memang dia punya hati untuk orang lain di sini aku lihat ya. Kita lihat tarotnya. Ada The Chariot, ada energi Cancer di sini Leo. Ada The Hermit. Yap, di sini aku ngeliat memang seseorang agak menutup diri dia, dan dia ataupun kamu ingin untuk berpisah di sini. Ya, bagi kalian yang berpasangan ada tendensi ingin berpisah karena memang takut akan sejarah terulang lagi, dimana dia bisa mendua lagi, dia bisa selingkuh lagi ya. Dia yang mungkin dia mencoba untuk memperbaiki kesalahannya gitu ya. Namun akhirnya kamu capek ataupun kamu lelah, bagi kalian yang resonate untuk banyak, akhirnya hubungan ini hanya berfokus dengan dia, namun ke kamunya gimana ya. Ten of Cups, wow. Dan Knight of Swords dan Seven of Cups. Kamu takut untuk ngambil keputusan yang salah di sini Leo ya. Entah bertahan dengan dia, namun hati kamu berkata masih sakit. Di sini aku bisa bilang, walaupun kamu menerima dia, misalnya ini kamu menerima dia ataupun sebaliknya ya, sebenarnya menerima orangnya, namun tidak menerima apa yang udah terjadi dalam hidupnya dia sebelumnya ataupun dalam hidupnya kamu ya. Jadi perasaan dia, hati dia, sakitnya dia itu masih sama dengan apa yang terjadi di masa lalu. Memang sulit, penerimaan itu sangat sulit, apalagi kalau kita tidak mengikhlaskan apa pun yang sudah terjadi. Setiap orang punya kesalahan ya, namun gak semua orang bisa menerima kesalahan itu. Terkadang kita sendiri aja gak bisa menerima diri kita sendiri, apalagi orang lain ya. Jadi di sini aku ngeliat memang ada star energi Aquarius. Jadi memang untuk belajar tidak terbawa oleh emosi, satu ya, kedua tidak terbawa oleh pikiran juga, namun memilih keputusan karena memang kamunya sendiri paham dan mengerti. Oke, aku sakit, aku kecewa, aku saat ini nggak bisa, ya udah gitu. Bukan berarti kamu bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk balas dendam misalnya. Bukan balas dendam sih, kayak memendam kekecewaan dan kamu pengen dia ngerasakan hal yang sama ya sih. Memang ada tendensi ke sana ya, aku ngeliat ya, namun itu nggak akan berakhir baik nantinya. Hierophant sih, ini sebenarnya untuk destined point kamu atau titik takdir kamu untuk Leo ataupun dia pasangannya kamu, untuk memang ngelihat ke diri sendiri, apakah masih ada hal yang perlu untuk di embrace ya. Jadi memang sakit, dia pastinya meyakitin, dia ngecewain kamu, begitu juga sebaliknya ya. Namun istilahnya itu ibaratnya udah terjadinya kemarin dan kamu bawa kesakitannya sampai sekarang ya, kamu yang bakal sakit sendiri ya. Karena ujung-ujungnya semua hal yang terjadi di luar diri kamu itu memang bukan kontrol kamu kan, namun apapun yang terjadi dalam dirinya kamu itu adalah kontrol kamu. Jadi maksudnya kalau kamu membiarkan kesakitan itu terus-terusan ada, kamulah yang bertanggung jawab atas ini semua. Memang di-triggernya oleh dia ya, namun yang bertanggung jawab tetap in charge adalah diri kamu ya. Kemarahan dan kekecewaan yang kamu simpan gak akan berakhir kemana-mana ya. Ya hanya akan bikin keadaan gak kondusif. Kau bakal mempunyai jiwa yang tertidur ya. Jiwa yang gimana yang tertidur adalah jiwa yang gak merasakan apa itu being ya. Jiwa yang gak ngerasakan apa itu penerimaan, apa itu keikhlasan. Jadi untuk kamu yang Leo di sini yang berpasangan, aku ngeliat memang
Ini ngebantu kamu untuk ke arah spiritual, memang untuk terbangun secara spiritual. Namun kalau kamu memilih untuk menyimpan kekecewaan dan kesakitan, jiwa kamu bakal makin tertidur lelap. Ya. Oke. Kita lanjut untuk yang single. Oke. Leo single. Bacaan kali ini kita lihat oracle-nya. Ada dove. Wow, offering all the divine doesn't mean negativity never arises, but you can say, free me from this prison of doubt. I cast this burden to you. Show me your will and restore me to faith and confidence. Lord, despair, I need your divine intersection right now. Oh great spirit, lift this darkness from my soul. Free me from this burden. Open me to your highest plane. May I be a peaceful vessel for your love. Okay. Dan di the bottom of the deck-nya ada divine timing. The divine brings things in the timing that we need. Nothing comes before we are prepared. No leaves too early. May I always trust you in the perfect and holy timing, dear Lord. Oke, di sini untuk yang single memang tentang faith kamu, ya. Faith dalam artian kalau kamu masih single, apakah kamu percaya kalau semua bakal baik-baik aja? Apakah kamu percaya kalau seseorang yang memang untuk kamu bakal selalu untuk kamu? Mau gimana pun jauhnya, mau gimana pun kamu menghindarnya, ya. Jadi memang iman yang sesungguhnya, ya, dimana kita yakin, percaya semua bakal baik-baik aja, walaupun kita nggak tahu ke depannya bakal gimana, ya. Kita lihat tarotnya. Karena aku ngerasain untuk yang single ada keraguan-raguan, takut, ya. Jika memang saat ini masih sendiri, nggak ada orang yang bisa menyayangi kamu, mencintai kamu sebaik seperti orang yang dulu, ya, yang di hidup kamu. Ada perbandingan di sini. Perbandingan yang kulihat adalah perbandingan kayak gimana kalau ke depannya ternyata aku dapatin orang yang lebih buruk, begitu, atau orang yang sama aja yang tidak setia, selingkuh dan memilih orang lain namun tidak memilih aku, ya. Banyak ada tidak berdayaan di sini, ya. Dalam posisi yang memang ada sedikit kemarahan di sini, aku lihat, ya, Leo. Dan marah ini karena memang kamu mungkin diperlihatkan oleh semesta, oleh Tuhan, oleh orang lain, dimana kurangnya kamu dan kamu kurang nyaman. Jadi kamu kayak ada kemarahan ke diri kamu sendiri, ternyata kok aku memang seburuk ini, atau aku memang kurang begini. Kenapa kok aku gak sadar-sadar, ya? Kok kayaknya aku ini banyak banget kurangnya, kok aku ini banyak banget yang harus diperbaiki. Nah, ada rasa yang kayak gitu. Kecewa terhadap diri sendiri dan kecewa terhadap orang lain juga yang, ya, mengkritik kamu. Di sini ada energi yang tidak ingin dikritik, ya. Tidak ingin diberi saran karena ngerasa aku tahu apa yang aku lakukan sebenarnya, gitu, ya. Yes, of course, kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu, ya. Ada the star atau energi Aquarius, Six of Swords seperti aku bilang tadi, ya. Ada kekecewaan karena kebanyakan orang sekitar kamu ataupun pasangan kamu juga, atau siapapun yang berpengaruh dalam hidup kamu saat ini, bagi kalian yang single, gimana ya aku jelasin, kayak marah, kecewa ke diri sendiri, kayak ada pola yang kamu tuh sadar kalau kamu udah buat kesalahan, namun di satu titik kayak kamu ngerasa, kok aku kenapa sih kayak gini, nggak bisa berubah, nggak, ini proses marah
menerima diri sendiri, ya. Ten of Cups tadi, di yang pasangan juga ada Ten of Cups, lalu ada High Priestess. Gini ya, saat kita melakukan kesalahan itu sudah pasti kita semua pernah melakukan kesalahan. Namun tendensinya kebanyakan dari kita saat melakukan kesalahan dan kita dikritik, dikasih tahu oleh orang lain, kita marah, kita kecewa ke diri sendiri ataupun ke orang lain, itu karena kita ngerasa kita tahu apa yang kita lakukan benar kan. Iya, oke. Di situ memang pasti kita ngerasakan kayak gitu. Namun ada sisi yang kita nggak lihat, ya. Saat orang marah sama kita, bukan marah sih, orang mengkritik, ngasih tahu kita, ya, kita lupa untuk ngelihat, ya. Berarti ada satu sisi atau satu titik yang kamu lewatkan, yaitu suatu pelajaran, entah pengalaman yang belum kamu dapatkan, yang orang lain ini udah dapatkan, dan dia beritahu ke kamu agar kamu nggak masuk ke lubang yang sama seperti orang itu lakukan atau orang itu rasakan. Jadi mungkin orang ini udah ngelewatin hal itu dan dia nggak mau kamu untuk ngelewatin, atau dia bakal tahu kalau kamu bakal kayak gitu dan dia marah karena kamu begitu tetap melakukan hal itu. Entah pola seperti apa, ya, aku nggak tahu ini pola seperti kamu bisa contohnya misalnya kamu tahu kamu bisa pertahankan suatu hubungan dengan orang yang memang tidak baik untuk kamu, atau memang kamu tahu kamu juga nggak begitu ada rasa dengan dia, hanya aja ya menjalani hubungan bersama. Namun kamu udah tahu ini hasilnya nggak akan kemana, namun kamu tetap jalani. Ya, ada contoh ke arah sana, ya. Dan bagi kalian yang single di sini Leo, ya, aku ngerasain kamu bisa membuka hati untuk orang lain, mencoba, karena itu tadi, ya, untuk ngerasa diri nggak sendiri, ya, dan ngerasa kesalahan yang kamu lakukan sebelumnya itu tidak serta-merta semuanya berasal dari kamu, ya. Four of Cups. Dan di the bottom of the deck-nya ada Ace of Wands. Seperti aku bilang tadi, pattern, pola, lingkaran. Kamu harus keluar dari sini untuk bisa ngelihat pola kamu. Kamu harus belajar untuk berdiri di luar diri kamu. Gimana caranya? Ya, dengan kamu menerima diri kamu. Kalau memang kamu melakukan kesalahan, oke, terima. Bukan dalam posisi marah, bukan apa, oke, aku melakukan kesalahan. Terus apa yang bisa aku lakukan untuk perbaiki dan keluar dari pola ini? Dan setelah itu kamu bakal ngelihat pola kamu. Kenapa kamu kayak gitu terus? Dan kamu mencari tahu, menganalisa kenapa hal itu terjadi terus. Dan secara tidak sadar kamu melakukan itu. Ya. Bukan lagi akhirnya kamu marah, kecewa dengan orang sekitar kamu yang kamu rasa mereka nggak memahami kamu, ya. Bagi yang single ini agak detail ya pembacaannya, jadi mungkin gak akan resonate untuk kamu. Yang pastinya memang untuk kali ini pembacaan kamu memang tidak disconnect kamu dengan diri kamu, ya. Kamu tidak begitu terhubung dengan diri kamu. Kamu banyak ngelihat diri kamu secara tidak baik, nah, karena kamu ngerasa terlalu banyak kesalahan, ya agak ngerasa kok aku kayak nggak ada baiknya gitu, ya. Namun akhirnya dalam posisi marah. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kami yang menonton video ini. Dan untuk kalian yang single juga aku ngeliat di sini adalah, jika memang kamu masih sendiri dan kamu belum tahu tujuan dan intensi kamu untuk berhubungan dengan seseorang atau siapapun, kamu belum tahu, ya lebih baik aku lihat masa ini untuk memang kamu sendiri. Jangan paksakan untuk masuk suatu hubungan agar kamu ngerasa kamu tidaklah begitu buruk, ataupun kamu ngerasa kesalahan tidak bertumpu di kamu, ya. Ada trust your intuition, she is always right. Look for the sign and synchronicity. Di sini aku ngambilnya 2, ya. Apa yang kulihat memang di sini adalah percaya apapun yang jiwa kamu katakan. Di sini aku ngerasain jiwa kamu memang ngerasa untuk
belajar menerima kalau kita memang pernah buat kesalahan, bahkan mungkin selalu, aku pun gitu ya. Dan kalau memang salah ya udah gitu, gimana caranya untuk memperbaiki diri ya. Dan percayalah, suara yang paling benar adalah suara intuisi kamu, bukan suara pikiran kamu, bukan suara emosi kamu, bukan suara perasaan kamu, namun suara jiwa kamu. Dan kalau kamu gak mengerti apa yang aku maksud, adalah kamu bisa untuk belajar memasuki masa spiritual ya. Ini masa spiritual banget sebenarnya, untuk kamu ngelihat mungkin banyak sign, banyak tanda synchronicity atau sinkronisitas yang kamu rasakan di sekitar kamu, di mana hal-hal itu di luar diri kamu itu banyak memberikan tanda, atau semesta ngasih tanda ke kamu kalau apapun yang kamu lakukan saat ini, misalnya itu salah, apakah itu nggak benar. Jadi bukan hanya orang lain, namun tanda-tanda semesta juga bermain kencang di sini. Oke, Leo, so pesan semesta adalah untuk keduanya, yaitu temukan jiwa kamu ya, dan bersatulah dengan jiwa kamu. Setelah itu kamu akan mengerti jauh tentang apa yang aku bilang, dan mungkin nanti suatu saat kamu kembali lagi ke video ini dan kamu bakal mengerti apa yang aku maksud. Oke, that's it. Oke, Leo, sampai 20 menit ya. Think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.